Halo semuanya, kali ini kita akan membahas terkait soal hukum Gauss, soal-soal yang terkait dengan hukum Gauss. Jadi kita bisa lihat contoh soal nomor 9 ini, kita bacakan dulu sedikit. Pada gambar 8, sebuah penampang dari sebuah konduktor dengan jari-jari R1 1,3 mm dengan panjangnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini ada panjang terusan di sana, 11 meter. Di dalam cangkang konduktor. Jadi ada konduktor di dalam sebagai inti, kemudian ada kulitnya atau cangkangnya. Nah, jadi yang bagian dalam itu radiusnya R1 dan bagian luar itu cangkang itu radiusnya adalah R2. Jadi panjangnya itu sama dia. Jadi sepusat dia antara batang intinya dengan kulitnya. Kemudian muatan pada batang adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 12 kulom. Kemudian muatan Q2-nya, nah di sini muatan Q2 ini adalah minus 2 Q1. Jadi pertanyaannya, pertama, berapakah medan listrik, nah besar medan listrik di sini, dan arahnya pada jari-jari R sama dengan 2R2. Jadi kalau R sama dengan 2R2, berarti di luar keseluruhan konduktor ini. Kemudian, pertanyaan berikutnya, berapakah medan listrik dan arahnya pada jari-jari R sama dengan 5R1. 5R1 yang berikutnya. R1, 5R1. Sementara R2 adalah 10R1, berarti di sini, di sekitar ini. Yang, ter, yang terakhir, berapa medan muatan pada permukaan luar dan dalam dari kulit silinder ini. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Pertama, kita lihat dulu informasi apa saja yang ada di bagian ini ya. Nah, jadi informasi apa saja? Jadi yang pertama informasinya kita nyatakan di sini sebagai informasi. Informasi yang paling penting harus kita ingat ya, sebelum kita mengerjakan soalnya. Informasi, informasi. Jadi informasinya apa saja? Kita bisa lihat yang pertama, kita bisa lihat L, panjang batang atau silinder di sini, itu adalah 11 meter. Kemudian R1 adalah, saya cek, R1 adalah 1,3 mm. Kemudian R2 adalah 10R1 di 1 itu adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 12 kulom. Q2 adalah minus 2 Q1 berarti adalah minus 7,2 kali 10 pangkat minus 12 kulom. Nah, ini informasi yang diberikan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, medan listrik. Nah, itu kita menentukan medan listrik pada R sama dengan R sama dengan 2R2. 2R2. Berarti ini adalah 2R2 adalah 10R1. Berarti ini adalah
20R1. 20R1 berarti ini adalah R sama dengan 20 kali 1,3 milimeter. Berarti eh, 26 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 2,6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Itu jadi meter. Jadi itu radiusnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat berarti gambarnya kira-kira kita gambarkan bagian depannya saja, bagian penampang. Jadi kita gambarkan. Jadi ini penampang, kita asumsikan sebagai penampang luar. Kemudian kita ambil ini penampang dalam. Misalkan kita ambil, nah ini penampang dalam. Nah, kira-kira seperti inilah kita kira-kira kita gambarkan. Kemudian kita tarik garis dari sini, kemudian dari sini. Nah, kita ambil ini adalah R1, ini adalah R2. Nah, tadi di 20 R1, sementara R2 itu adalah 10-nya. Berarti dia berada di, jadi kira-kira ya, kita buat permukaan Gauss-nya dulu. Nah, di sini permukaan Gauss-nya. Kita tarik garis dari sini ke permukaan Gauss. Nah, ini radiusnya adalah R kecil. Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsepnya adalah kita gunakan hukum Gauss. Kita gunakan hukum Gauss. Nah, hukum Gauss itu berbunyi jumlah ya integral dari medan listrik, jumlah medan listrik yang menembus suatu permukaan itu sama dengan muatan yang dilingkupinya per epsilon 0. Sehingga kita bisa lihat tentunya di sini medan listriknya dia, jadi medan listrik yang di sini dia searah ya dengan permukaannya. Sehingga ini kita bisa tuliskan ini adalah E ya, kali dengan A. Nah, key enclose-nya. Sekarang kita cek di sini berarti tadi adalah ini adalah key 1, kemudian di sini adalah key 2. Nah, key enclose-nya di sini adalah key 1 ditambah key 2. Nah, luasnya di sini berarti luas permukaan bolanya. Sorry, ini bukan bola ya, silinder ya. Nah, silinder ini hanya penyampangnya saja. Kalau silinder ini berarti ada ke belakang ya, ke belakang, ini juga ke belakang, kemudian ini juga ke belakang untuk silinder. Nah, sehingga kalau silinder A-nya adalah luas lingkarannya, eh, keliling lingkarannya dikali dengan L. Yang ini terkait dengan luasan yang ditembus oleh medan listrik ya. Jadi medan listrik menembus dari permukaan kulit, permukaan dari eh, silinder yang di bagian ini ya, bukan di bagian penampang sini, tapi di bagian batang yang dilingkupi selimutnya, di selimutnya ini. Luasnya adalah 2 PRL. Sehingga ini adalah E
dikali dengan 2pi RL. Nah, ini tadi per epsilon 0. Ini adalah Q1 tambah Q2 per epsilon 0. Nah, berarti E kali 2pi RL. Nah, Q2 tadi adalah minus 2Q1. Berarti ini adalah Q1 minus 2 Q1 per epsilon 0. Sehingga E di sini adalah minus Q1 per 2pi R. 2pi 2pi L epsilon 0 dikali dengan seper R. Nah, itu medan listriknya. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja nilai-nilai dari bagian-bagiannya. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi tadi tuliskan di sini E-nya adalah minus Q1, berarti minus Q1 berarti minus Q1. Q1-nya adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian 2pi. Kemudian R-nya tadi adalah 11 meter. L, R-nya adalah 2,6 kali 10 minus 2 ya. Tadi adalah 20 R1. Ini adalah 2,6 kali 10 pangkat minus 2. L dulu ya. 2PL. Berarti 2 kali Pi kali 11 meter tadi L-nya. Kemudian dikali dengan epsilon 0. 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali seper. R-nya tadi adalah 2,6 kali 10 pangkat minus 2. Jadi kalau kita hitung ini adalah sekitar minus 0,214 Newton per Coulomb. Ya, besarnya ya. Besarnya di sini berarti dia sama dengan 0,214 Newton per Coulomb. Apa saja ya tadi yang ditanya? Berapa medan listrik dan arahnya? Nah, arahnya ini arahnya karena negatif, karena medan listrik negatif, maka arah arahnya adalah menuju ke dalam. Jadi, ya, pada R sama dengan 2R. Ya, menuju ke dalam pokoknya. Ya. Untuk bagian ini dia menuju ke dalam. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang B.
masuk ke persoalan yang Nah, persoalan yang B ini kita bisa lihat itu kita ditanyakan ya mirip seperti sebenarnya soal yang A, tapi di sini pada R sama dengan 5R1. Jadi pada R di medan listrik pada R sama dengan 5R1. Jadi medan listrik pada R sama dengan 5R1. Ya, R sama dengan 5R1. Seperti yang tadi ini kita copy ya. Copy. Copy. Oke. Oke. Copy. 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 Ya. Nah, kalau di sini tadi bagian ini adalah R1, kemudian ini adalah R2. Nah, sekarang di 5R1. 5R1, R2 tadi adalah 10R1. Nah, berarti dia permukaan Gauss-nya kita bisa gambarkan di bagian ini. Ya, kita bisa tuliskan di sini adalah R-nya. Sini adalah dari Q1, sini adalah Q2. Nah, sama, kita gunakan hukum Gauss. Sama. Jadi awalnya kita harus menggunakan hukum Gauss ya. Di bagian ini sangat mudah, sangat simetrik. Jadi kita bisa gunakan hukum Gauss. Jadi D, A sama dengan Q enclosed. Nah, jadi Q yang dilingkupi oleh yang bagian ini ya. Bagian nilai permukaan Gauss ini per epsilon. Nah, jadi ini luasan yang ditembus oleh medan itu. Jadi kalau misalkan seperti kita saya gambarkan kira-kira ya. Ini adalah eh, penampang ya. Ini penampang. Kemudian medannya itu adalah di bagian dalam ini. Nah, akibat yang dari ini, jadi medannya dia sini ya. Ini dia sini, sini, kemudian dan seterusnya. Jadi medannya itu menembus permukaan dari selimut silinder permukaan. Nah, di sini kan luasannya di sini adalah permukaan ini. Permukaan silinder itu kalau kita buka ya, kita buka kira-kira ya. Sini adalah 2πr. Nah, ini adalah jari-jarinya adalah R. Kemudian ini panjangnya. L. Di luasnya ini adalah 2π kali R kali L. Nah, di sini muatan yang dikumpinya, Q enclosed-nya di sini berarti adalah Q1 per epsilon 0. Ini berarti adalah E, seperti biasa ya, E kali dengan A. Berarti ini adalah E kali 2π R L Q1 per epsilon 0. Berarti sini adalah E sama dengan Q1 per 2π, kemudian dikali dengan L kali epsilon 0, 1 per R. Nah, sama ini seperti yang sebelumnya, berarti adalah 3,4 kali 10 pangkat minus, apa, kita cek ya sebelumnya, 12. Minus 12. Dan ini adalah 2π 6, pi, ini adalah 11, kemudian 8,85 kali 10 pangkat minus 12,
seper R-nya. R-nya adalah 5R1. 5R1 itu berarti 5 kali 1,3. Berarti 0,5 dari 10 pangkat minus 3. Nah, kalau kita hitung ini adalah sekitar 0,855 meter per kulon. Jadi itu eh, medan listriknya ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, ada nggak terkait dengan arah? Ya, arah. Jadi arahnya tentunya karena dia positif di sini, jadi kalau kita bisa lihat ya, dia positif, maka arahnya tentunya adalah menuju ke luar. Ini. Jadi kesimpulannya di sini, arah medan listrik menuju keluar silinder. Di sini adalah intinya, silinder inti. Nah itu yang B ya, yang B. Jadi kuncinya di hukum Gauss kita menggambarkan permukaannya dulu, permukaan Gaussnya dulu. Kalau permukaan Gaussnya sudah kita gambarkan, maka kita akan dengan mudah menyelesaikan persoalan ya yang diminta ya. Akan mudah sekali tentunya kita selesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. Nah, di bagian C ini kita lihat lagi soalnya. Kita bagian C. Berapa muatan pada permukaan luar dan dalam dari kulit silinder? Nah, ringkasnya kita bisa gambarkan ya. Secara ringkas, kira-kira. Nah, jadi ini adalah permukaannya. Kemudian permukaan. So, kita gambarkan yang paling kecil dulu. Oke, permukaan dalam eh, inti. Kemudian kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ya, satu lagi sebagai kulitnya, kulit luar. Ya, kira-kira seperti inilah. Kulit luar kita arsilin biar lebih bagus. Nah, jadi ini adalah kulit luarnya ya. Kulit luar, kulit luar. Nah, ini permukaan dalam ke inti. Tidak. Ini bagian depannya saja ini. Sebenarnya ini gambarnya secara detail ya. Ini ke belakang dan ini ke belakang. Sesuai dengan gambar ya. Ini ke belakang. Ini ke belakang. Si jauh L. Si L. Nah, kita bisa lihat ini pertama tadi di sini muatannya. Kita bedakan warnanya. Pertama tadi di sini adalah muatan Q1. Akibat inti ini maka permukaan kulit di luar itu terinduksi. Nah, terinduksi sehingga di bagian sini dia bermuatan minus Q1, besarnya sama. Karena total Q2 tadi adalah minus 2Q1, karena sudah di dalam bagian permukaan. Dalam ini adalah kulit dalam adalah minus Q1, berarti sisanya minus Q1. Supaya totalnya adalah minus 2Q2. Nah, jadi kesimpulannya,
muatan, simpulan ya, simpulan, muatan, kesimpulan, muatan pada permukaan, pada kulit dalam, bukan, pada kulit silinder bagian dalam adalah minus Q1. Nah, ini minus Q1. Kemudian yang pertama tadi sama juga muatan pada kulit silinder bagian luar adalah juga minus Q1. Jadi dua-duanya nilainya adalah minus Q1 ini. Q1 ini adalah minus Q1. Jadi sama. Sama nilainya. Oke, kita selesai di soal bagian pertama terkait dengan silinder. Terkait dengan silinder. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Masih terkait dengan hukum Gauss, tapi di sini simetrinya adalah simetri bola ya. Jadi simetri bola di sini. Simetri bola. Masuk ke ini soalnya. Kita, ya. Ini soal berikutnya. Ini soal nomor 16, tapi kita anggap di sini adalah soal yang kedua untuk persoalan terkait dengan eh, hukum Gauss ya. Kalau yang pertama terkait dengan silinder, nah sekarang kita masuk ke geometri yang lain, bola. Yang pertama, selalu yang bagian pertama, kita cek dulu informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari soal, supaya mudah. Ya. Nanti kita nggak perlu membaca soalnya lagi. Maka kita tuliskan dulu informasi-informasi apa saja yang ada di dalam soal. Informasi yang pertama di sini, jadi yang bola dalam itu berarti A di sini nilainya adalah 2 cm. 2 cm itu berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Apalagi informasi berikutnya, di sini jari-jari kulit dalam itu adalah B sama dengan 2. Maka di sini adalah 2 kali 2 cm tentunya. Berarti di sini adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian yang C. Nah, C itu adalah jari-jari kulit terluar dari silinder. Berarti ini adalah 2,4A berarti 2,4 kali 2. Berarti ini adalah cm. Ini adalah 4,8 cm. Berarti ini adalah 4,8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian apa lagi? Sini informasi berikutnya. Nah, Q1 ya. Q1 5 femto ya. 5 femto Coulomb.
Kemudian Q2 minus Q1 berarti minus 5 eh, femtokulom. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Pertama, soal yang pertama, berapa besar medan listrik pada jarak radial R sama dengan 0? Nah, jadi kita bisa gambarkan di sini. Oh, tadi medan listrik pada R sama dengan 0. Kita bisa ke yang ini saja, yang politik saja. Jadi, soalnya Prof di sini. Oke, dan soalnya kita harus insert lagi. Insert, ya, insert. Nah, kita insert di sini. Oke, nah ini tadi soalnya. Yang pertama, kita menentukan medan listrik di R sama dengan 0. Nah, di R sama dengan 0, berarti kalau dari gambar ini, di R sama dengan 0 berarti di dalam ini. Jadi kita bisa gambarkan dulu eh, permukaan Gauss di bagian dalam dulu. Nanti baru kita tentukan di R sama dengan 0. Jadi kalau di bagian dalam, permukaan Gaussnya kita bisa gambarkan seperti ini kira-kira. Nah, di sini berarti di sini adalah R kecil. R kecil. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan Gaussnya integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon all. Nah, Q enclosed di sini karena dia di soal tadi dia muatannya terdistribusi secara seragam, maka kalau ada di bagian, jadi kita misalkan gambarkan lagi ya lingkarannya. Nah, misalkan ya, nah ini permukaannya. Maka kita bisa maka ini ya tadi ini radiusnya adalah R. Kemudian total muatan di sini adalah Q1. Nah, karena terdistribusi secara homogen atau seragam, maka densitas keseluruhan itu sama dengan densitas potongan R ini. Jadi kita bisa tuliskan Q1 per volume 1, volume ini kita anggap adalah V1, itu sama dengan, ini kita anggap adalah QR, VR, volumenya R. Itu sama dengan QR, volume, per VR. Densitasnya sama. Jadi, simpulan di sini densitas sama. Karena dia homogen tadi. Maka Q1 itu, kita tuliskan, Q1, V1-nya tentunya adalah 4/3 pi R1 pangkat 3. Berarti ini adalah QR per
4/3 pi R pangkat 3. Sehingga di sini QR-nya atau key enclose-nya di sini itu dengan kita ada yang bisa kita coret ya tentunya. Kita bisa coret, ini kita bisa coret. Kita dapatkan key enclose-nya itu atau QR-nya adalah R1/3 per R pangkat 3. Kembali ke I1 R pangkat 3 per R1 pangkat 3. R1 tadi nilainya ini adalah A. Sehingga ini adalah I1 per A pangkat 3, kemudian R pangkat 3. Berarti QR-nya di sini, karena di R sama dengan 0, maka QR-nya di sini adalah 0. Sehingga integral E dA sama dengan 0. Sehingga medan listriknya di sini sama dengan 0. Nah, medan listriknya di mana tadi? Di R sama dengan 0 ya 0. Kemudian pertanyaan berikutnya, medan listrik di B, jadi medan listrik di R sama dengan A per 2. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Tadi, balik lagi ke sini. Nah, tadi ini dan radiusnya adalah A tadi. Kemudian kita buat permukaan Gauss-nya, permukaan Gauss. Nah, sini. Nah, dengan R sini. Nah, kalau R sama dengan A per 2 sama saja dengan yang tadi. Nah, tadi kan medan listriknya adalah kita dapatkan tadi medan listrik. Belum kita tuliskan. Jadi tadi integral EdA I enclose per epsilon 0. Berarti ini adalah E kali 4pi R kuadrat. Q enclose-nya tadi pakai sistemnya tadi ya, yang di bagian ini. Nah, Q enclose-nya adalah Q enclose per epsilon 0, berarti Q enclose-nya tadi adalah Q1 per A pangkat 3, kemudian R pangkat 3 per epsilon 0. Sehingga di sini E-nya sama dengan, ada bisa kita coret di sini, ya R-nya, kemudian adalah Q1, kemudian 4pi A pangkat 3 epsilon 0 kali dengan R. Nah, sehingga kalau R-nya sama dengan A per 2, maka E sama dengan Q1 per 4pi A pangkat 3 epsilon 0 A per 2. Nah, sama dengan Q1 per 8 pi A pangkat 3 epsilon 0. Kali A. A tadi adalah, berarti ini A kuadrat ya. Q1 per 8 pi A kuadrat epsilon 0. Nah, kalau kita hitung secara detail, maka ini adalah 5,2 kali 10 pangkat minus 2 Newton per Coulomb. Besar ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal C. Di R sama dengan A.
saya tidak lupa ya. Di R sama dengan A, nah, kita masih bisa menggunakan di R sama dengan, ya kita gunakan aja persamaan kaus ya. Di R sama dengan A, copy sini. Di R sama dengan A, di sini ada sama dengan A, maka kita bisa di R. Maka kita buat permukaan Gauss di sini. Nah, di R ya. Nah, rumusnya adalah integral E dA di enclose per epsilon. Oh, di sini adalah jadi apa nih? Q1 ya. Berarti E kali 4pi R kuadrat kemudian I1 kemudian per epsilon 0. Berarti E-nya adalah I1 per 4pi R kuadrat 1 per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Karena tadi adalah R sama dengan A, maka R-nya kita R sama dengan A tadi, maka R-nya kita ganti A. Berarti ini adalah I1 per 4pi epsilon 0 A kuadrat. Nah, kalau kita hitung ya, secara detail ya, nilainya adalah 0,112 Newton per Coulomb. Nah, berikutnya masih ada beberapa ya. Di D, di R sama dengan 1,5, 1,5, 1,5 A. Nah, kita cek di 1,5 A. Di 1,5 A. Nah, B-nya tadi adalah 2A. Berarti di 1,5 A ya di bagian luar ya. Yang ini persis juga, tapi tidak persis di kulitnya. Ya. Jadi di sini kira-kira. Nah, di sini tadi A, nah di sini R-nya. Jadi kita bisa gunakan persamaannya tadi. E sama dengan I1 per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, di R sama dengan di setengah, berarti di 1 4pi epsilon 0. Ini adalah 1,5 A kuadrat. Berarti ini adalah I1 per 4 kali ya 9 pi epsilon 0 A kuadrat. Nah, kalau kita hitung, ini sekitar 0,0499 ton per Coulomb. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Di R sama dengan 2,3 A. Nah, kita lihat gambarnya. Kalau R sama dengan 2,3 A, B-nya adalah 2A, sementara C adalah 2,4 A, maka dia persis di kulit ini. Copy aja. Copy. Maka dia persis di, kalau kita gambarkan kulitnya, di bagian ini, di kulit ini. Jadi kita bisa buatkan permukaan Gauss di sini. Ya, kita buatkan di sini tadi adalah tadi
informasi. Q1 dan Q2. Q2, kemudian di sini adalah Q1. Nah, karena induksi di sini ini positif, jadi di sini adalah minus Q1. Q2 tadi adalah minus 2 Q1. Maka di sini juga di permukaan luar, ini juga minus 2 Q1. Jadi ketika dilingkupi Q enclosed di sini, berarti adalah Q1 ditambah minus Q1 sama dengan 0. Jadi Q enclosed-nya. Sehingga kalau kita tuliskan integral E dot dA, ini di R sama dengan 2,3A, berarti sama dengan 0, berarti di sini medan listriknya sama dengan 0. Pada R sama dengan 2,3A. Yang berikutnya di F. Di R sama dengan 3,5A. Sorry, tadi Q2. Q2. Oh, Q2 minus Q1. Berarti tadi kalau mengalami induksi, sorry, mengalami induksi berarti di sini 0. Sini 0. Jadi hanya di dalam saja. 2 minus Q1. Ya. Sehingga kalau misalnya berikutnya kita copy ini, copy di 3,5 ya sekarang. Di 3,5 itu berarti di kira-kira ya. Kita kira-kira saja ya di sini. Nah, di luar juga. Permukaan Gauss-nya kita tarik ke sini. Nah, ini adalah R. Ini di 3,5. R sama dengan 3,5. Nah, tadi di sini adalah Q1 dan di sini adalah minus Q1. Jadi kalau kita lihat Q enclosed-nya di sini juga adalah Q1 kurang Q1 sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat integral E dot dA berarti Q enclosed per epsilon 0 ini berarti juga sama dengan 0. Karena Q enclosed-nya 0 sehingga E di sini juga sama dengan 0. Kemudian masih ada pertanyaan terakhir. Berapa muatan pada kulit dalam dan luar bola? Nah, seperti yang tadi, pada kulit dalam di bagian ini kita bisa lihat ini adalah Q1 mengalami induksi di sini karena besarnya ada minus Q1 dia semua ke kulit dalam ini sehingga muatan pada kulit dalam itu adalah minus Q1 Q pada kulit luar karena sudah ke permukaan dalam ini semuanya sehingga permukaan luarnya adalah 0. Nah, itu. Jadi itu beberapa soal ya, dua ya di sini ada dua soal yang terkait dengan hukum Gauss ya, hukum Gauss. Ini terkait yang pertama terkait dengan silinder. Sebenarnya ini soalnya mirip saja sebenarnya, tapi geometrinya dibuat berbeda. Satu berupa silinder, satu berupa bola. Satu lagi berupa silinder tadi, berupa bola di bagian ini. Ya, jadi kita bisa lihat satu persatu ya. Bisa kita lihat di bagian dalam bola ini, kemudian di luarnya di sini, kemudian di kulitnya, kulit dalam, kemudian di luarnya di sini. Baik, itu saja untuk hari ini ya, terkait dengan soal hukum Gauss ya, soal-soal kajian hukum Gauss. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Salam.